Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dan malam hari ini kita akan dihibur oleh firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan jiwaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Di nama Tuhan, doa masuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Hadi Susilo. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat melewati hari-hari kami sepanjang hari ini. Engkau telah menjagai, melindungi kami, memberkati dengan aktivitas kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali beribadah melalui Google Meet malam hari ini. Mari Tuhan, biarlah malam hari ini pujian, persembahan, ucapan syukur kami boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi semua umat-Mu yang saat malam hari ini bergabung. Lebih jauh Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala. Biarlah Tuhan, hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman disampaikan, kami semua yang mendengarkan, yang siap menerima berkat-Mu, diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Olehnya ya Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kami yakin penyertaan kasih-Mu ada atas kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami siap untuk menerima berkat rohani, yaitu berkat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Diaken Hadi Susilo, puji Tuhan. Shalom semua keluargaku. Puji Tuhan dimanapun Anda berada. Support dan dukungan doa dari semua rekan
hamba Tuhan, terima kasih saya aturkan. Semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada beberapa rekan hamba Tuhan, pekerja-pekerja Allah di ladang Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini kita bisa sama-sama kembali. Puji Tuhan, waktu peringatan Jumat Agung Paskah sudah semakin dekat lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan harapan doa saya agar semua keluarga besarku dimanapun berada, merayakannya, memperingatinya dengan hati yang penuh pemahaman, penuh pengertian. Ya, sebab di dalam kekristenan tidak cuma menitik beratkan pada ritualismenya saja, melainkan adalah pemahaman yang mendasar secara batiniah kita. Karena hakikat ibadah kita itu bukan cuma sekadar ya tata pranata secara jasmani. Makanya doanya kita ngadepnya kemana saja, ya. Pengucapannya disampaikan secara bebas dan bukan hafalan. Iya kan? Yang penting hati kita berpaut kepada Dia sumber kehidupan. Karena memang manusia yang ciptaan Allah ini melalui buah karya tangan Allah yang khusus. Di dalam proses penciptaan, semua diciptakan itu hanya dengan sabda, dengan firman. Ya, ketika firman-Nya menyampaikan sesuatu jadilah, maka jadi. Ya, umpamanya saja, ya, burung-burung di udara, itu sudah sangat jelas harus ada area yang disediakan Tuhan. Tuhan bilang jadilah. Semua yang berterbangan ya di udara. Begitu juga laut disiapkan, maka Tuhan berfirman, jadilah semua yang berkeriapan di air. Ya, di laut dan sungai dan sebagainya, maka sudah pasti yang namanya jenis ikan-ikanan itu dia tidak akan dapat dipisahkan dengan air itu sendiri. Ya, seamfibi-amfibinya ya jenis ikan-ikanan tetap juga ketika dia tidak kembali ke habitatnya, air pasti mati. Begitu juga dengan berbagai macam yang ada di lingkungan kita, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, semua yang berbiji, ya, tanamlah itu. Kenapa? Karena disediakan habitatnya, yaitu sawah ladang, sehingga tanaman itu hanya bisa hidup berada di habitatnya. Ya, kalau enggak ada tanahnya, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun bisa sekarang ini berbagai macam teknologi, rekayasa, ya, genetika, teknologi pertanian, cukup barangkali dengan air saja, hidroponik, ya, tapi tetap juga harus ada muatan di dalamnya unsur yang berkait asal muasalnya juga dari alam ini. Jadi tanaman apapun juga hakikatnya tidak akan bisa hidup tanpa berada di habitatnya. Nah, bagaimana dengan manusia? Yang penciptaannya kita melihat betapa luar biasa. Itu Tuhan dengan karya tangannya membentuk manusia. Coba kita akan lihat nanti ayat-ayatnya ya, saudara-saudara. Maka begitu pula ketika setelah dibentuk oleh Allah, ya, boleh dibuka saja dulu ya. Kita buka dulu saja di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Dikatakan Allah membentuk. Ya, saudara-saudara, walaupun di dalam kitab-kitab yang bersifat semacam sarkas atau puisi ada kalimat Allah membentuk gunung-gunung dan lain sebagainya, itu terkait dengan sarkasme gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak di dalam arti yang sebenarnya. Ketika menciptakan semua itu, Allah hanya berfirman. Berfirmanlah Allah. Itu kalau tidak salah dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Tetapi untuk manusia, itu bukan sarkas. Itu bukan semacam barangkali ungkapan puitis. Tetapi betul-betul. Karena nanti di pasal 1 kitab Kejadian itu ditekankan di sana, ya marilah kita menciptakan ini. Yaitu berbagai multitafsir dalam keterbatasan kita tentang ungkapan, ya bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai imago Dia, ya, the image of God gitu kalau di Inggris kan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya imago Dia. Jadi dicipta sesuai dengan ya satu pattern Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bentuk praktisnya disampaikan di ayat yang kita baca tadi. 2 ayat 7. Ya, di sana dikatakan dibentuk, kemudian dihembuskan rohnya. Lah di sini kepastiannya manusia yang terdiri dari 2 unsur penting ini, jasmani tubuh dan rohani termasuk di dalamnya ada jiwa, itu adalah 2 unsur yang membuktikan bahwa manusia yang dicipta dengan dibentuk Allah, dihembuskan roh Allah, nefes atau ruah, ya, atau ruh yang kita di Indonesiakannya jadi roh. Ini satu fakta bahwa habitat manusia itu adalah Allah sendiri. Ya, kalau tadi ikan habitatnya di mana? Di air. Ya, saudara, pepohonan, tanaman, segala macam habitatnya di mana? Alam. Alam dalam hal ini ya mesti yang namanya tanaman yang lazim aja ya harus ada kaitan dengan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sedangkan manusia memang fisiknya ada kaitan dengan bumi. Tetapi rohnya itu langsung ya saudaraku yang dikasihi Tuhan terkoneksi dengan Sang Pencipta sumber roh itu sendiri. Maka ini penting, intinya di sini. Ketika manusia terpisah dengan Allah, manusia mati. Sekali lagi, manusia terpisah dengan Allah sumber hidup yang adalah habitatnya manusia itu. Ketika terpisah, manusia mati. Olehnya Allah memberikan warning. Ya, taati aku, ikuti kehendakku, lakukan perintahku. Toh perintahnya semua itu menyenangkan dan menguntungkan manusia. Salah satu perintah yang berkait tanggung jawab dan langsung juga keuntungannya diberikan kepada manusia, ya, bahwa kelolahlah taman ini, Eden. Kamu dapat menikmati buah dari semua pohon yang ada di dalam taman ini. Itu perintah. Dan hasilnya apa? Manusia yang taat hidup di dalam kecukupan. Sampai hari ini kalau saya dan saudara ikuti perintah Tuhan, ya kan? Saya yakin kecukupan itu ada. Cukup waktu kita masih baby, ketika kita batita ya 3 tahun, balita 5 tahun, terus tumbuh kembang, remaja, ya sampai dewasa dan seterusnya. Allah sediakan kecukupan, bahkan sebelum baby.
Waktu masih janin, dalam bahasa Alkitab bakal anak, itu pun dicukupi Allah. Kebetulan sering sharing dengan saya, ya, Bu Retno, ini istri saya, selalu cerita dalam keilmuannya karena beliau ini seorang bidan, ya, senior. Di divisinya Opjin itu dengan berbagai seluk-beluknya, ya, menangani proses persalinan. Dan bahkan ya sekaligus mengenang tentunya ya, ketika mendiang Ibu Henry di masa lalu, mendiang bersalin dalam perjalanan waktu melahirkan si Christine. Yang menolong persalinan itu adalah Bu Retno ini sendiri ya. Saya masih ingat sekali berapa tahun silam, dan sebagaimana saya selalu mengatakan dari sejak kelahiran Hizkia pada tahun 84 saya rasa Hizkia masih belum menjadi hal yang umum suami atau papa dari calon bayi yang lahir itu boleh masuk ya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara maju sudah dari dulu. Suami diwajibkan bahkan masuk di ruang persalinan untuk mengikuti semua proses. Tapi di negeri kita, waktu itu saya setengah memaksa. Ya, zaman Hizkia lahir. Nah, kemudian selang 7 tahun, kemudian hadir Christine. Ya, yang menolong adalah Bu Retno ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami mengikuti semua proses. Semua proses, jadi tahu. Tidak cuma dari teori, dari buku, dari ya referensi berbagai macam jurnal, tapi alangkah bagusnya, ini saya pesankan kepada anak-anakku semua ya. Ketika nanti proses persalinan dari istrimu, jaga ya, ikuti semua proses. Ya, ini mengenang berapa puluh tahun silam itu ya, 30 sekian tahun. Ditolong kehadiran kelahirannya oleh Bu Retno. Dan ternyata si Christine hari ini sudah persis 7 tahun ya memperingati pernikahannya dengan Rio. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Sementara saya sedang mengenang proses persalinannya, ya, waktu berjalan begitu cepat. 7 tahun silam, anak-anak Christine sudah menikah. Ya, dan ini adalah persis genap 7 tahun. Masih juga dalam penantian, ya, ingin mendapatkan buah hati dalam perkawinan mereka. Tolong saudara doakan, ya, sama-sama kita saling mendoakan. Ini tugas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kaitan dengan keilmuan ini? Bagaimana seorang janin itu dilahirkan? Selalu disertakan dengan plasenta. Karena plasenta itu diadakan Tuhan sebagai supplier makanan janin. Ya, itu waktunya udah ada penetapannya. Kalau manusia itu 9 bulan, gitu ya. Lebih berapa hari? 9 bulan lebih 7 hari. Ya, akurat ya. Kalau bidannya yang ngomong kan begitu, saudaraku. Kecuali ada kekhususan-kekhususan. Kemarin dulu ngobrol dengan Ibu Mujiati, ya, ibunya anakku Isa Ronald bin Yamin. Bu Mujiati berkisah bahwa, waduh Pak, itu dikandungkan saya 11 bulan itu Isa. Gak bayangkan ya, berarti ada tambahan kontrak ya, 2 bulan di perut mamanya. Aduh, itulah perjuangan para ibu ya. Salut, Tuhan memberkati panjenengan semua. Ya, makanya suami-suami sayangi istrimu ya, sampai hanya kematian jua yang memisahkan. Anak-anak, kasihi orang tuamu.
Dalam hal ini dalam iman Kristen sama kedudukannya. Ya, ibu dan bapak hargai. Ya, usahakan jika dimungkinkan anak-anak dapat. Ya, walaupun saya tidak mewakili orang tua yang nuntut anak nanti layanilah kami, tidak. Tetapi alangkah mulianya ketika anak-anak semua akan mengingat orang tua. Dan ketika orang tua kalian memasuki ketidakberdayaan karena ya faktor usia dan membutuhkan hakikatnya adalah perhatian dari anak-anak. Ingat, engkau dulu anak-anak juga seperti itu. Engkau di dalam ketidakberdayaanmu. Andaikan engkau tidak mendapat perhatian dari bapak ibumu, papa mamamu, emak simpakmu, itu ya. Ini supaya komplit ya saudaraku. Yang terjadi apa dengan kita? Nah, itu sebabnya saya mengucap syukur berkesempatan waktu itu dengan mendiang ibu bisa merawat ibunda saya ya belasan tahun, penyintas cirrhosis liver yang sudah sempat bersimbah darah ketika anfal. Ya, dokter angkat tangan, kemudian saya tetap menyampaikan ke dokter, kebetulan kawan waktu itu, kita doa dok. Ya, dokter yang ngomong saya sudah berusaha Pak Henry, ibu begini, kita doa. Kami akan doa. Singkatnya masih belasan tahun dikasih kesempatan. Saya dengan nyonya dan anak-anak, ya berarti cucu beliau, dapat bersama melayani beliau sampai mengembuskan perpisahan terakhir, ya nafas terakhir pulang ke sorga di dalam dekapan pendampingan saya di ICU. Seperti itu dah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita di dalam mendesain semuanya. Makanya tadi inti ujung pembicaranya adalah ikuti perintah Tuhan. Kalau ikuti perintah Tuhan, selalu ada penyediaan kecukupan. Tentang model usaha kita, bentuk karya kerja kita itu masing-masing orang memang diberi yang berbeda-beda. Tapi hakikatnya sama. Sebagai yang dipimpin atau pemimpin ya di dalam bidang apapun, hakikatnya Tuhan menyediakan penyediaan yang cukup. Kalau kita taat perintah firman, taat, hidup bijaksana. Jangan ikuti pengaruh iblis, jangan terseret godaan duniawi, jangan membuat pembiaran pada nafsu keinginan yang liar. Nanti semua terkontrol. Dan di situ Tuhan akan menyediakan semuanya. Yang percaya katakan amin. Angkat jempol saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Di perut, ya penyediaannya cukup. Itu ukuran plasenta dengan ya produk yang nanti akan disalurkan ke baby itu semua sudah diukur, terukur. Ya, secara detail Tuhan mendesain. Makanya taat. Ketika manusia diberitahu, semua boleh kamu makan. Ya, buah pohon yang ada di Taman Eden. Kecuali, gitu ya, satu. Jadi kalau kamu taat, kamu nempel di aku, ya, manusia itu ada dalam habitatnya yaitu Tuhan, maka ia tidak bisa kemudian kekurangan tuh, Tuhan tuh sumber berkat kok. Sumber rezeki. Gitu loh. Kebutuhan manusia keselamatan. Selamat itu dalam arti terlindung dari jamahan setan iblis. Itu kalau mau diurai. Jadi selamat itu artinya kalau kita dalam dekapan Gembala Agung kita sekarang dalam konsep iman Kristen, Tuhan Yesus Kristus,
harusnya aman. Tidak bisa disentuh oleh setan iblis. Itu namanya selamat. Ya, selamat dari apa? Dari usaha-usaha iblis untuk menjatuhkan. Selamat dari apa? Dari kuasa dosa yang tidak lagi punya akar untuk menjerat kehidupan kita. Tuhan sudah potong. Dua musuh itu yang masih bercokol di dunia. Musuh terakhir adalah maut. Ya, terhindar dari itu karena apa? Maut diselesaikan oleh Tuhan. Dan itulah peristiwa sengsara kematian Tuhan Yesus. Paskah sampai kebangkitan, kenaikan dan seterusnya. Coba saudaraku kita buka ya di dalam Mazmur 138. Luar biasa ayat itu, boleh saudara nanti baca seluruhnya. Tapi untuk menghemat waktu kita coba buka ayat 6 sampai 8. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Sampai di situ. Tuhan itu tinggi, maha agung maksudnya. Jadi tinggi itu jangan sudah lihat plafon ya. Atau ujungnya pohon cemara gitu ya. Tinggi itu adalah penuh kemuliaan, penuh keagungan. Namun ia melihat orang yang hina. Yang hina itu maksudnya orang yang menyadari keberadaannya. Artinya apa? Humble, rendah hati. Lanjut Pak Indra. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Orang sombong Tuhan tahu. Kita kadang-kadang bisa nyamar gitu ya, supaya kelihatan rendah hati, itu enggak sombong. Tuhan enggak bisa. Dihapusi itu ya, enggak bisa. Iya kan? Ayat 7, lanjut. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini asli. Jadi ini bukan puitis. Manusia itu adalah buah dari perbuatan tangan Tuhan. Tadi membentuk. Jagat ini Tuhan cuma berfirman. Yang kemudian nanti bisa dimanakan sang firman itu berkata sesuatu jadi, maka jadi. Tapi manusia enggak. Ya. Dikatakan di sini hasil dari perbuatan tangan Tuhan. Maka di sini bentuk doa, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini ungkapan dari orang yang hina, yang dalam artian rendah hati, merasa butuh Tuhan. Rendah hati itu apa? Bukan yang manggut-manggut. Rendah hati di hadapan Tuhan itu butuh Tuhan. Saudara ikut PA hari ini kita terkoneksi, ya, melakukan sesuatu di dalam ibadah, butuh firman. Kenapa? Karena aku butuh Tuhan. Sebelum doa Tuhan sudah menyiapkan. Kalau gitu kenapa Pak kita kok berdoa? Ini supaya kita terus tertanam di dalam Tuhan. Supaya terus berakar kepada Dia. Maksudnya begitu. Doa bukan ingin mengubah keputusan Tuhan. Ingat loh ya. Ini kadang-kadang kita di kalangan tertentu gerejawi itu, wah saking overconfident-nya itu seolah-olah kita bisa maksa Tuhan merubah keputusannya semata-mata. Di Alkitab ada, tetapi itu hal-hal yang khusus. Tapi ketika kita doa, itu bukan ingin merubah maksud Tuhan, tetapi kita berdoa terus berdoa karena aku ingin mengalami perubahan dari Tuhan. Itu yang betul. Bisa dimengerti saudaraku? Ya. Makanya kalau suami istri ada konflik, masalah, kemudian
biasanya kecenderungannya adalah mendoakan pihak lain. Rubah suamiku, rubah istriku, rubah anakku. Ya, atau anak doa, rubah orang tuaku. Saudaraku ini kasih Tuhan, boleh itu didoakan. Tetapi di dalam kehinaan kita, dalam kerendahan hati, ya kita justru, Tuhan, ubah aku. Kalau berangkat dari diri kita, menerima suatu kenyataan yang asalnya kita tidak bisa menerima, karena kita masih merasa kuat, ketika engkau masih muda, engkau hendak berjalan kemana engkau berniat pergi. Ingat ya, itu dalam Injil Yohanes pasal terakhir kan, Tuhan Yesus ngomong kepada Simon Petrus. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan dibawa kemana tempat yang kamu tidak kehendaki. Tetapi itu yang tempat yang terbaik. Yang tidak kita kehendaki secara daging, justru kalau itu Allah, Tuhan Yesus yang bawa kita ke situ, itu justru yang baik. Percayalah ya, yakini. Mungkin pada saat kita dalam proses kita tidak gampang terima itu. Tapi kalau kita coba dalam bahasa filsafat Jawanya are sauntoro. Ya, berdiam dirilah, jiwamu teduhkan di bawah kaki Tuhan. Nanti akhirnya kita tahu bahwa apa yang semula aku berpikir itu sesuatu yang jauh dari harapanku. Justru ternyata, oh ini baik adanya. Di dalam banyak hal. Di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya memulai penugasan pelayanan, saya sudah pernah cerita itu bahwa dari sekolah diberi kesempatan mau kembali ke gereja lokal pengutus atau menyerah sekolah, kemudian dikirim oleh sekolah. Betul Pak Pendeta Ishak ya, tadi saya lihat beliau bersama dengan kita. Seperti itu. Iya, puji Tuhan. Nah, ketika saya coba belajar, rendah hati mengikuti suatu keputusan. Ketika saya ada pilihan 2 tempat, satu di luar Jawa, satu di Jawa bagian barat. Rupanya pengutus minta kembali. Nanti akan ada 2 tempat yang membutuhkan pelayan muda untuk membantu pelayanan di sana. Saya ikut. Singkat cerita, ternyata entah bagaimana itu meleset semuanya. Secara kenyataan saya sempat mengalami keterkatungan ya dari kata terkatung-katung begitu ya saudaraku ini kasih Tuhan. Adalah menjadi waktu penantian. Dalam penantian itu kemudian dibawa arah. Ya. Satu kekecewaan yang kemudian diolah. Ketika ada motivasi, aku mau humble aja dah, merendahkan hati aja dah. Aku berserah. Ya, kayak lagu itu, aku berserah. Gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampailah pada satu kenyataan, saya dituntun Tuhan memulai suatu jemaat. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat-saat itu adalah penuh dengan pergumulan. Rasanya bukan ini, aku kan sudah melepaskan 2 tempat pilihan yang dimungkinkan aku bisa nanti berhasil guna di sana. Demi ketaatan. Kita seringkali nuntut begitu. Ketika kita sudah ngikuti, loh kok hasilnya begini? Kok kenyataannya tidak sama dengan ekspektasi kita? Kita kadang marah. Ya. Kenapa? Karena kemanusiaan kita yang kuat. Orang yang over idealis itu juga perlu membangun suatu keseimbangan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perlu membangun keseimbangan. Itu menurut keyakinan saya. Sebab kalau tidak ada sedikit improvisasi sambil membangun suatu kemampuan yang semakin bertambah. Kita akan mengalami merasa banyak hal.
ketidaknyamanan ya. Kenapa? Kita akan merasa kecewa. Kenapa mesti begini? Bukankah saya sudah nurut? Saya sedang ikuti. Iya kan? Tapi rupanya Tuhan sedang ingin menyatakan penyediaan kebaikannya yang melampaui dari apa yang menjadi konsep kita. Kalau kita betul-betul mau belajar dalam hal ini, nanti seperti ayat ini yang kita sedang pelajari, saudaraku ini kasih Tuhan, betul-betul kita akan menikmati janji Tuhan itu. Dibawa ke satu tempat yang rasanya tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan harapanku. Kalau kita tetap tekun dalam bidang apa saja ini, tolong ya, dalam bidang kerja, bidang usaha, ya dunia kerja saudara, di pertanian, dimanapun, orang tani, ya ini keluarga besarku mungkin cukup paham di area pertanian yang di Lampung, yang saat ini bisa bersama-sama ini, wah para bini sepuh Lampung sama keluarga Pak Yohanes ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Nah, beliau-beliau atau kita yang lain juga tahu itu di daerah pertanian. Orang tani juga nggak mudah. Ya apalagi zaman dulu. Ya zaman dulu. Itu obat-obat untuk tanaman masih kurang. Ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan seringkali gagal panen, panen tidak berhasil bagus. Ya, tapi tidak pernah putus asa. Sampai hari ini. Faktanya karena jasa karya petani di pedesaan, kita yang di kota, yang tanaman padi aja ada orang yang tidak ngerti loh, kecuali lihat gambar. Iya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi sudah menghabiskan beras berkintal-kintal. Itu kan keterlaluan sebetulnya. Ya, apalagi ngerti terima kasih sama petani. Sekarang obat anti hama apa selain pabrikan yang kita tahu, ada salah satunya di sini anakku ini Willy ya, Willy Iwa ini saya lihat tadi ya ada di akun suatu perusahaan yang sedang dijalankan produknya langsung terkait dengan petani. Nah ini yang tidak kelihatan dia jasanya. Mereka coba membuat penemuan-penemuan sampai juga pengadaan bibit unggul, varietas-varietas yang unggul, yang khusus. Dulu orang panen padi itu seingat saya 9 bulan kalau tidak salah. Sama dengan orang mengandung. Ya. Tapi tahun 80-an kalau tidak salah varietas apa itu? PB berapa begitu ya kalau tidak salah. PB ya. Itu yang bisa 3 bulan sekali panen. Asal ada air dan sebagainya, luar biasa. Ya saudara-saudara. Wah negeri kita ini begitu luas. Kalau betul-betul untuk pertanian. Ya semua mendapat perhatian. Dan para petani juga mendapatkan hak yang semestinya menikmati kerja kerasnya begitu. Indonesia tidak kekurangan apapun. Yang setuju angkat jempol saudara katakan, aku Indonesia. Amin, haleluya. Ya kita jadi anak Tuhan ini di Indonesia ini saudaraku ini kasih Tuhan. Wah kita bersyukur. Ya zaman dulu empek-empek saya itu sempat makan bubur, sekarang bisa nasi Haenam, nasi pulen, nasi apa ya. Tanpa mengenal mereka yang memperjuangkan. Ya. Tapi semua adalah Tuhan yang hebat. Baiklah, saya sedang bicara tentang ikuti prinsip bahwa kita tidak bisa terpisah dengan Allah Tuhan sumber kehidupan. Karena itu habitat kita. Ya. Ketika manusia terpisah dengan Allah, rasa haus untuk terkait, terkoneksi dengan kekuatan spiritual itu
terus mendalam. Makanya di dalam dunia ini, dalam sejarah riwayatnya, manusia itu kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan untuk rumusan-rumusan kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang intinya adalah suatu bentuk usaha pencarian kepada satu kekuatan supranatural. Karena akibat keterpisaan. Ya, karena manusia kemudian tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka mati. Mati itu apa? Terpisah dengan Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Artinya apa? Kamu tidak taat pada perintahku. Kamu ngikuti suara ya setan. Nah, ini adalah celaka pertama. Yang terjadi manusia mati. Upah dosa adalah maut. Maut itu sama dengan mati. Mati itu sama dengan maut. Karena manusia itu terdiri dari dua komponen. Jasmani karena diambil dari tanah, dibentuk oleh tangan Allah, dihembuskan ruah Allah. Maka saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau tubuh rusak, ada habitatnya kembali ke tanah. Tapi pribadi yang sesungguhnya ini jadi bisa terkatung-katung dong. Iya kan? Kalau dia tidak kembali kepada habitatnya tidak bisa karena udah terputus. Saya pernah lihat barangkali ya film ketika para astronot berada di sebuah antariksa yang jauh ya di atas dari atmosfer kita. Dan saya masih sempat nonton film zaman Apollo dan sebagainya. Ya, para astronot itu ketika dia harus keluar dari ya tempatnya di tempat yang serba ya melayang-layang, tidak ada gravitasi di situ, diikat tali. Tapi kalau sampai talinya putus, tali ini sekaligus juga selang oksigen, suplai oksigen untuk astronot yang ada di luar sana. Tapi pernah kan terjadi ada beberapa film yang menggambarkan begitu terputus, wah melayang-layang, nggak tahu kemana. Yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bahwa manusia itu kalau lepas dari Allah, ya mati. Mati itu dalam arti apa? Maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terpisah. Upah dosa itu maut. Tidak bisa lepas dari sana. Ya. Maka untuk bisa selamat itu adalah buah karya Tuhan sendiri. Kalau saudara perhatikan di sini sudah ada gambaran di dalam Mazmur pasal 138 tadi ya yang sudah dibacakan oleh Pak Indra. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang ke-7 itu jelas sekali. Jika aku berada dalam kesesakan. Coba saya perhatikan lagi. Engkau mempertahankan hidupku. Ini Tuhan perjuangkan. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa di Eden. Allah sendiri sudah bicara. Nanti ya akan ada satu usaha penyelamatan. Walaupun untuk menyelamatkan itu. Anak dari perempuan itu, maksudnya Tuhan Yesus keturunan perempuan itu yang melibatkan Maria, ya harus dipakut oleh ular, ya pakut tumitnya. Sesaat harus mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, mempermalukan, ya seolah-olah menajiskan itu. Di mana Tuhan Yesus harus mati. Apa mati itu? Masuk ke maut. Tempat cadangan. Ya, tempat sasaran manusia. Itu saudaraku ini kasih Tuhan. Ini luar biasa. Saya selesaikan dulu di ayat yang ke-7. Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Musuh kita manusia siapa? Tolong saudara sebutkan. Siapa musuh manusia? Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini kerinduan Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia. Itu bukan, oh ini khusus untuk pemeluk Kristen gitu. Gak ada kalimat begitu. Dia pingin untuk apa? Menyelamatkan manusia. Kalau tubuh manusia kita bakal kembali ke tanah, itu tidak ada urusan yang berlebih. Karena memang Tuhan ngambil itu pinjem, tetapi sosok pribadi hasil hembusan nafas Allah itu yang Allah betul-betul sayangi. Karena kalau masa pakai tubuh ini ada batas. Pakai sakit, nggak pakai sakit, kita sering kali jumpai. Ada orang kemarin ketemu, sekarang sudah nggak ada. Nah itu bisa terjadi pada orang lain, hakikatnya bisa terjadi buat kita kapan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada yang melalui satu peristiwa accident yang sedemikian sampai menewaskan orang. Siapa yang tahu, diam-diam, tidur, ya kan? Depo Pertamina meledup, belasan orang ya meninggal. Betul ya, Bu Cilian Yap ya. Terhitung tetangga dekat ya. Mendengar berita seperti itu. Masuk TV semua tahu. Orang gak ngerti apa-apa. Lagi menikmati tempat, ya barangkali objek yang mendunia kayak Turki. Tahu-tahu bencana alam. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu hanya menyangkut tubuh. Ya, ada yang berkesempatan roh jiwa kita tahan cukup lama di dalam tubuh. Ada yang singkat sekali. Ya harus kita ingat, kita pahami itu. Maka demi yang di dalam kita ini, pasal 138 ayat 7 sampai 38 ini yang membuat ya Tuhan mengusahakan. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ini luar biasa. Tinggal orang itu mau atau tidak. Makanya saya mau katakan, kalau masih ada keterkaitan roh kita, jiwa kita dalam tubuh kita, udahlah yang namanya untuk kebutuhan jasmani, asal saudara dan saya memang didesain Tuhan itu dari sejak awal masih bentuknya sel itu pun udah bergerak kan, ya. Saudaraku, dalam proses pembuahan itu sedemikian rupa, orang kemudian terjadi proses pembuahan 9 bulan, ya 7 hari katanya tadi ya, sama oleh Bu Bidan mengatakan. Nah, kalau ada yang sampai 11 bulan yang diceritakan oleh Bu Mujiati itu kekhususan ya, sampai begitu persalinan ya rupanya air ketubah ya, beliau cerita jelas sudah kering, baby itu sudah kering ya, tinggal 1 kilo koma berapa katanya. Oh, saya enggak bayangkan ya, karena anak-anak saya di atas 3 kilo semua ya waktu dilahirkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu semua ada di dalam ya proses yang sedemikian. Tuhan cukupkan. Waktu masih di perut juga gak bisa usaha apa-apa. Waktu masih baby juga ya bisa usahanya cuma nangis doang. Ya toh, gitu. Pipis, BAB, lapar, haus, digigit nyamuk, semut ya. Itu usaha kan. Tuhan kasih desain seperti itu. Begitu agak gedean, dididik mulai kecil, mulai sekolah, ya kan? Itu bentuk-bentuk perjuangan hidup sampai kemudian mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Itu aja dipenuhi, nempel sama Tuhan, kecukupan luar biasa. Gimana Pak Gembala? Orang yang enggak lagi terkait dengan Allah, urusan jasmani tetap dikasih, Tuhan tanggung jawab. Benar. Makanya kenapa manusia diciptakan hari terakhir. Iya kan? Semua yang dibutuhkan manusia. Tempat berpijak,
Karena nanti pakai fisik. Kalau enggak pakai fisik, enggak perlu. Makanya malaikat-malaikat, roh-roh itu diciptakan jauh sebelum penciptaan langit dan bumi kita ini. Kenapa? Enggak perlu berpijak. Roh dicipta untuk melayani Allah. Tapi kemudian nanti di dalam riwayatnya ada sebagian yang ingin jadi sama seperti Allah. Itulah mereka yang dibuang, dikutuk, berubah jadi iblis dan setan-setan. Jadi Allah nggak pernah menciptakan setan, diadu dengan manusia. Dalam iman Kristen sama sekali tidak demikian. Kemudian Allah menciptakan neraka, ya disediakan buat manusia yang nanti kalah sama setan, ikut setan, masuk ke sana. Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Di dalam iman Kristen, ingat loh ya. Jangan keluar dari sini dan jangan mengadopsi dari prinsip kepercayaan lain. Kita tetap hormat kepada iman lain dengan keyakinannya. Kalau bicara tentang sorga, menurut versi agama lain di mana isi sorganya begini dan begitu, kegiatan makhluk yang di sorga nanti begini dan begitu. Dalam konsep agama lain, monggo ya kita silakan saja. Gitu. Tapi ketika kita bicara kalau enggak masuk neraka Pak, pasti kita dibawa ke Firdaus dulu. Waktu dia datang nanti, selesai semua kita akan dibawa masuk ke sorga. Bagaimana Pak sorganya? Penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan, serba rohani, agung, luar biasa. Saudara pernah ngerasakan seneng yang terseneng itu gimana? Itu belum apa-apa, belum seberapa dibandingkan kalau nanti kita di sorga miliknya Tuhan Yesus. Ketika ada dalam kepercayaan lain, isi sorganya begini, begitu, aktivitasnya begini, begitu. Memang itu bukan sorga yang kita imani, begitu loh. Monggo saja, silakan. Kalau kita ingin tahu, sedikit sekelumit intisarinya itu ada di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Saya kira dibaca saja Pak, supaya kita jangan kemudian tergelincir di dalam satu bayangan sorga itu kayak apa. Ini suasananya saja yang diperlihatkan kepada kita. 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ini jelas. Ya. Pada bagian lain Tuhan Yesus mengatakan di sorga tidak ada kawin-mawin. Bahkan dikatakan orang-orang yang ada di sana akan hidup seperti malaikat-malaikat. Kita masuk klasifikasi ini. Tuhan Yesus yang mengatakan. Waduh, keindahan. Kalau fenomenanya kita bisa lihat di sebagian kitab Wahyu, ya di sana bisa melihat bagaimana terjadi satu ucapan syukur, penyembahan, ya. Syukurnya umat tebusan itu tiada tara. Karena Tuhan yang memperjuangkan semua tadi. Seperti di dalam ayat ini tadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Tiada tara. Ucapan syukurnya itu luar biasa. Oleh karena Tuhan yang mengusahakan keselamatan kita. Tuhan bahkan menyelesaikannya bagiku. Ya ada tanda pentung. Teks bahasa Indonesianya begitu. Makanya kita bersyukur. Ibaratnya kita pergi ke sana tidak punya sama sekali biaya, kemampuan untuk bisa pergi ke sana. Tapi kita mendapat satu anugerah. Ya, kayak saya dulu pernah, zamannya masih sulit keuangan tahun 80. Untuk pergi ke satu kota dapat free pass naik bis gratis. Seneng. Ya. Dan tidak henti-hentinya ketemu drivernya waktu naik, terima kasih loh Pak. Oh Bapak, ini ya saya dapat free. Kemudian kondektur, dapat free. Iya, terima kasih loh Pak kondektur gitu. Nanti ketemu lagi kondektur, terima kasih loh. Ya, saudara demen banget. Beda kalau kita mampu bayar, pergi ke
penerbangan domestik atau internasional, ya kita merasa bayar, nanti kita kayak jadi raja gitu di pesawat ya. Wah, apalagi kalau duduknya di bisnis kelas. Waduh, pelayan tuh kalau mau melayani ngambilkan minum pakai berlutut loh. Loh coba apa enggak mekrok kepala kita ini saudaraku, apa mekrok itu? Ya, saudara-saudara, iya, begitu keluar dari pesawat, ya, berhenti, mendarat, para pramugari, kadang pilotnya, ya, ada di situ sambil mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat jalan gitu. Kita penumpang yang bayar tuh gayanya kayak, ya, kayak ya oh gitu ya, saudara. Padahal tuh kalau pilotnya mabuk gitu aja atau pening kepala gitu, nggak sampai di tujuan. Iya kan? Iya, ya Mas Dani ya, itu ada Mas Dani, Atmojo. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa? Merasa bayar, makanya orang disadarkan, kamu itu hina, kamu itu hina-dina, penuh dengan kenajisan, ketidakmampuan. Kalau bukan Tuhan yang mengusahakan, yang bertindak, engkau tidak akan bisa keluar dari maut. Untuk dipindah ke Firdaus yang nantinya akan masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga yang luar biasa keadaannya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya akan akhiri malam ini dengan beberapa ayat-ayat dibaca saja ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengusahakan sedemikian rupa. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini Tuhan mengatakan, kepadaku diberi kuasa. Ya memang dia berkuasa. Wow, dia berangkat dari sana. Dia yang punya ya. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Luar biasa. Siapa yang berani mengatakan seperti ini? Kalau bukan dia yang memang berkuasa atas sorga itu. Dan dia yang menaklukkan maut. Di sepanjang sejarah zaman. Hanya satu pribadi. Yang Alkitab beritahu. Tuhan Yesus Kristus. Asli. Ya, enggak ada. Mesti dipoles yang begini dan begitu. Dan kekristenan itu dipersilakan untuk dibahas, untuk diteliti, untuk dipahami sedemikian rupa. Waduh, hari-hari ini saya lagi terkesima. Karena ada beberapa tokoh orang penting yang punya pengaruh hebat ya dari sebelah sana. Nampak kemudian masuk di dalam channel-channel yang sedang membahas tentang iman kepada Tuhan Yesus. Dan beliau-beliau ini sempat mengutarakan bahwa ya, saya aja selama ini masih dalam kebingungan. Dan sempat mengungkapkan bahwa ya kalau bicara kekristenan berarti apa yang diajarkan Yesus itu sebuah kebenaran. Saya berdoa saja, kita doakan. Mungkin ada saudara yang sempat mengikuti ya proses-proses yang demikian. Tapi untuk penyelamatan Tuhan, Tuhan tidak milih dan memberikan prioritas. Oh, orang ini public figure, ini orang hebat. Satu jiwa yang di mata sesama manusia mungkin dianggap hina sekalipun. Tuhan sangat menghargai. Setujukah itu saudaraku? Itu luar biasanya Tuhan kita Yesus. Makanya di gereja
Jangan kemudian harus disediakan kursi kemuliaan bagi orang yang dianggap, ini berangkat dari strata ini dan strata itu. Oh enggak. Harus sama di bawah kaki Yesus. Kalau Yesus tidak mengusahakan, tidak menyelamatkan, semua kita hina. Seperti ayat 6 dalam Mazmur pasal 138 tadi. Semua kita hina. Ya. Cuma orang tidak mau mengakui, maka kesombongan yang muncul. Seolah-olah bisa beli tiket masuk surga dengan berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Kayak begitu. Makanya kalau orang tanya, bagaimana menurut prinsip Anda, Pak? Saya bilang saya tidak mampu ngumpulkan untuk dapat reward nanti di sana. Terus bagaimana saya menyerah saja sama pribadi yang punya sorga, tapi luar biasanya sudah sempat turun ke alam maut. Ya kan? Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 itu kan. Dia dari maut. Sempat kunjungi maut. Maka saudara yang dikasih itu kan, ya dia bisa menyelesaikan semua. Kalau Yesus dari sorga, ya saya percaya. Tapi kalau Yesus tidak turun ke maut, itulah peristiwa intisari, esensi dari peristiwa sengsara Jumat Agung Paskah Tuhan kita Yesus. Kalau dia tidak lakukan itu, binasalah saya dan saudara. Engkau bisa barangkali merasa, tanda kutip, diri sukses. Orang yang mendapatkan pencapaian-pencapaian. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kita hidup pakai tubuh ini cuma paling banter bisa 100 tahun. Itu sudah haleluya, puji Tuhan. Iya kan? Saudara kita dikasih Tuhan. Nyaris jarang. Oke. Wahyu 1 ayat 17-18. Ayo saudara. Jadikan ini PR. Baca. Pelajari, saya berharap ada feedback dari saudara untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di waktu yang akan datang. Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, kita lihat. Yesus dikatakan aku telah mati. Mati di sini turun ke maut. Dan di sini yang mengatakan aku memegang kunci kerajaan maut. Dalam arti apa? Dia yang punya otoritas sepenuhnya untuk membatasi kearogansian dari iblis penguasa maut. Yang harapannya semua arwah keturunan Adam yang berdosa harus disedot ke sana. Tapi Yesus sudah turun ke sana, stop bagi turunan Adam yang berdosa, yang menyerahkan semua dosanya pada penyaliban Tuhan Yesus. Sudah memberikan surat kuasa penuh untuk Yesus menyelesaikannya. Dan proses hukum sudah berjalan dan selesai 2000 tahun yang lalu ketika Yesus dipalang salib. Maka hukum ini telah berkekuatan tetap atau inkrah yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Saudara pernah mengikuti ceritanya bagaimana proses persidangannya si Eliezer? Ikuti? Saudara kan ikut harap-harap cemas. Padahal sampean kenal aja enggak sama dia, ya kan? Waktu hakim merintahkan silakan berdiri gitu. Mesti saudara pasang telinga, pasang perhatian. Kira-kira anaknya ceblok toko meja gitu. Biar gak apa-apa ceblok di sini. Apa kata hakim? Ketika bla 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 bla, maka Anda diputus 1 tahun dan 6 bulan. Dok. Wah, semua bersorak, saudara ikut bersorak.
Saya pun ikut menitikkan air mata. Ditanya, apa kaitannya? Enggak roh. Ya, cuma ke bawah aja, baper gitu ya saudaraku. Nah, tetapi ini sesuatu yang masih nanggung waktu itu. Keputusan, vonis itu masih ada di mana kesempatan. Kalau ya Eliezer mengajukan banding atau sebaliknya ya jaksa mengajukan banding, berarti belum inkrah. Tapi ketika dari pihak Eliezer menyatakan saya tidak banding, kemudian kejaksaan menyatakan kami juga tidak akan banding, maka itu keputusan inkrah, tidak bisa diganggu gugat oleh siapa dan apapun. Dan ceritanya kalau tidak salah, Eliezer nanti kembali ya masuk ke anggota kepolisian Republik Indonesia. Ya, itu inkrahnya ya Eliezer. Saudara mestinya tahu dan bersyukur inkrah yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa Yesus sudah memperjuangkan semuanya. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Aku ini gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa? Karena aku dan engkau manusia habitatnya itu Tuhan. Kalau engkau terpisah dengan Tuhan, matilah engkau dan aku. Kita nempel terus ya. Amin. Kita melekat terus ya. Seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Nempel terus. Saya dan saudara menghasilkan buah yang baik. Tuhan berkati, mari kita berdoa syukur. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan pemahaman Alkitab ini. Terima kasih kami semakin tahu bahwa Engkau yang memperjuangkan semua hingga tuntas. Kalau Engkau tidak memperjuangkan bagi kami Tuhan Yesus, apa jadinya? Olehnya kami sudah punya kepastian. Kapanpun raga ini kami tinggal, kami akan jalan bareng dengan Yesus Tuhanku, pulang ke Firdaus yang mulia, penuh sukacita. Namun selama kami hidup, kami mau menghasilkan buah. Dan kami yakin pula selama kami hidup, Tuhan pasti membela, menolong, menyertai, memberkati, dan memberi rezeki kepada kami semua. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Rahmat berkat Tuhan turun atas kami dan segala puji hormat bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Dan anugerah Tuhan turun atas kami sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua.